5 sila melindungi fisik dan batin. Di dunia ini ada 4 musim, yakni musim semi, panas, gugur, dan dingin. Sama seperti dengan pergantian 4 musim, hati manusia juga seperti kondisi iklim. Lihatlah, pikiran orang zaman sekarang selalu sangat tidak selaras sehingga menjadi mudah marah. Ketika marah, hati mereka bagaikan terbakar api. Bagaimana agar kita bisa memiliki hati yang tenang dan damai? Hati kita hendaknya mengarah pada jalan yang benar. Ketika hati berada di jalan yang benar, maka kita dapat menyelaraskan tekanan fisik dan batin. Dengan apa kita menyelaraskannya? Dengan 3 permata dan 5 sila. Kita hendaknya mendalami ajaran baik dengan berlindung kepada Buddha. Buddha ada di dalam hati kita. Dengan berlindung kepada Dharma, maka tindakan kita akan sesuai Dharma. Selain itu, kita juga berlindung kepada Sangha. Kita hendaknya menghormati 3 permata. Inilah yang disebut berlindung kepada 3 permata. Lima sila meliputi tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak minum alkohol, dan tidak berbuat asusila. Inilah 5 sila. Ya, apabila kita dapat menjaga 5 sila dengan baik, kita telah memenuhi syarat sebagai manusia. Jika bisa menjaga prinsip sebagai manusia dengan baik, maka kita tidak akan terlahir di 3 alam rendah. Suatu kali, Buddha pernah berbagi dengan para biku dan umatnya bahwa berlindung kepada 3 permata dan menjalankan 5 sila dapat melindungi diri sendiri. Beliau menceritakan satu kisah. Ada sekelompok pengusaha yang kerjanya mengambil harta karun di dalam laut dan menjalankan perdagangan laut. Mereka merekrut buruh untuk melakukan pekerjaan kasar. Suatu ketika, saat kapal berlayar di laut, tiba-tiba angin dan ombak besar menerjang sehingga membuat kapal tidak seimbang. Semua orang di kapal sangat ketakutan. Di antaranya ada seorang buruh yang tetap sangat tenang. Dia segera bersikap anjali dan terus melafalkan nama Buddha sambil berlutut. Kemudian, dia menghadap laut dan terus melafalkan perlindungan kepada 3 permata dan membaca 5 sila. Dia berdoa, semoga semua makhluk di alam semesta, baik jiwa yang tak terlihat maupun manusia, dapat berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Secara ajaib, angin dan ombak menjadi tenang dan kapal kembali stabil. Namun, kapal itu menjadi tidak bisa tergerakkan. Malam itu, salah satu berdagang bermimpi.
Dalam mimpinya, ada seorang pria tua yang berpakaian putih dan berjanggut putih berkata kepadanya, "Kapal Anda tidak bisa digerakkan karena salah seorang buruh di kapal Anda." Pengusaha itu terbangun. Setelah mendengarnya, dia tahu buruh yang dimaksud. Jika kapal tidak digerakkan, maka mereka tidak bisa berlabuh dan tidak bisa menjual barang mereka. Jadi, pengusaha ini mengumpulkan semua orang untuk berunding. Ada orang berkata, "Kita harus memikirkan cara untuk menurunkan orang itu dari kapal." Seseorang yang lain berkata, "Kita tidak bisa membuangnya ke laut, karena orang ini sangat baik dan merupakan pekerja keras." Pada saat mereka berdiskusi, buruh itu mendengarnya. Dia berpikir, mereka tidak rela membuang saya ke laut. Namun, keberadaan saya di kapal ini membuat mereka tidak tenang dan membuat kapal tidak bisa digerakkan. Apa yang harus saya lakukan? Dia sendiri memikirkan satu solusi. Dia berkata kepada para pengusaha itu, "Kalian jangan mengkhawatirkan saya. Saya hanya berharap kalian bisa memberi saya beberapa batang bambu untuk membuat rakit, agar saya bisa meninggalkan kapal ini." Seorang pengusaha berkata, "Apakah kamu yakin?" Buruh itu menjawab, "Jika saya tidak pergi, hati kalian tidak tenang, dan kapal tidak bisa digerakkan. Saya hanya membutuhkan batang bambu untuk membuat rakit. Dengan demikian, saya bisa selamat dan hati kalian juga bisa tenang." Semua orang merasa itu adalah ide yang baik. Karena itu, mereka bersama-sama membuat rakit dari bambu. Buruh itu lalu naik ke atas rakit itu dan berlayar mengikuti arah angin. Setelah rakit itu berlayar jauh dari kapal, angin dan ombak besar kembali menerjang. Banyak ikan besar, baik berwarna putih maupun hitam, semuanya mendekati kapal. Kapal itu pun terbalik. Banyak orang jatuh ke laut dan dimakan ikan. Sebaliknya, buruh yang menaiki rakit telah berlayar mengikuti arah angin dan berlabuh dengan selamat. Setelah menceritakan kisah ini, Buddha kembali berkata, "Semua orang di atas kapal itu memiliki karma buruk kolektif yang sama. Itu sebabnya kapal mereka tidak bisa bergerak." Pada kehidupan masa lalu, mereka tidak mendengar 3 permata dan 5 sila. Karena itu, saat ikan-ikan besar dan roh-roh jahat mendengar doa buruh itu, angin dan ombak menjadi tenang. Namun, orang-orang yang memiliki karma buruk kolektif tetap harus menerima buahnya. Jadi, selain berlindung pada 3 permata dan menjaga 5 sila,
kita juga harus membina cinta kasih. Meski tidak bisa menolong banyak orang, setidaknya bisa melindungi diri sendiri. Karena itu, saya sering berkata bahwa banyak orang masa kini yang tidak bisa menenangkan hati dan kesulitan mendengarkan ajaran baik. Ini disebabkan oleh karma buruk kolektif. Jadi, kita hendaknya menjadi bodhisatwa dunia dan membabarkan ajaran baik. Jika di antara 10 orang ada 1 orang yang bisa menerimanya, maka kita bisa membimbing 1 orang itu. Jika karma buruk kolektif setiap orang sangat besar, maka di dunia ini akan ada banyak bencana. Karena itu, kita hendaknya lebih banyak mendekatkan diri dengan mitra baik dan bersama-sama bertobat.